Oke, welcome back ke channel AOM Talasafira. Channel AOM versi Indonesia tergacor. Oke, kemarin gua udah jelasin yang ngikutin adalah Lubu sama Hannibal, antara cavalry strategi dan cavalry dari si Mike. Kali ini gua akan bikin, bisa jadi referensi kalian, Sword Meister Gacor. Kenapa gue bilang gitu? Karena combo ini membuat line up kalian mengeluarkan atau bisa menimbulkan skill rainbow. Jadi saling berkesinambungan antara satu dan yang lain. Apa itu? Kita akan buka, yaitu adalah combo dari si Miyamoto, Tribuana, sama Yodit. Bagi kalian yang belum mungkin atau beberapa yang belum mendapatkan hero ini, salah satu rekomendasi kalian wajib kalau suka yang namanya mage, build yang namanya hero dari si Miyamoto, Tribuana, sama Yodit. Oke, gua akan breakdown. Sebelum itu siapin kopi dulu. Santuy. Oke, gue akan breakdown dari yang pertama. Kita punya Miyamoto. Nah, banyak orang yang tanya juga, atau mungkin bahkan ada yang bilang, Bang, kenapa si Miyamoto di depan, terus habis itu yang kedua adalah Tribuana, yang terakhir adalah si Yodit. Jadi gue akan breakdown satu persatu. Pertama, dari si Miyamoto. Miyamoto ini adalah komandan. Tapi kenapa gue bilang Miyamoto-nya komandan? Sebenarnya damage tersakitnya bukan di Miyamoto, tapi di Yoditnya. Gue juga baru bikin, mau gue upgrade, tapi gue udah main Miyamoto, Tribuana, sama Yodit ini dari pertama kali Yodit datang. Cuma belum gue upgrade. Kenapa? Karena gue siapin ada si Ramses, karena gue masuk ke season 3. Jadi gue lebih prefer ke sana dulu. Yang pertama, si Miyamoto ini, dari skillnya, gue ambil skill adalah Furious Charge. Nah, bagi kalian, kenapa gue ngambil skill dari Furious? Ini adalah dia akan menaikkan dari damage match-nya. Tanpa bintang, tanpa star, tapi level 40 full, itu dia bisa meningkatkan 13,6%. 13,06 persen. Dan bisa di stack 5 kali. Jadi bisa dikali 5 setiap dia mengaktifkan signature skillnya. Oke. Yang kedua, High Spirit. Nah, di High Spirit ini juga dia meningkatkan aktivasi change-nya. Ketika High Spirit dikombin sama Furious Charge, fokus dari si Miyamoto adalah signature skill-nya, Moment of Yin-nya. Kenapa gue bilang Miyamoto ini adalah komandan? Karena ketika si Miyamoto ini mengeluarkan yang namanya Moment of Yin, dia akan mendapatkan change di sini. Karena gue belum bintang 3 atau bukan bintang 5, jadi dia akan mendapatkan 45% change untuk memberikan si hero selanjutnya ini, match tertingginya selain dari si Miyamoto, langsung mengeluarkan skill. Otomatis setiap turn yang dikeluarkan Miyamoto, si Yodit ini juga akan mendapatkan yang namanya atau mengeluarkan skillnya juga. Makanya ini salah satu komandan yang mempunyai tipikal supporting dari si match tertinggi. Ketika Miyamoto ngeluarin skill signature-nya, dia akan bisa mengeluarkan skill dari si
si line up sword tertinggi dari match selain dirinya. Kenapa si Miyamoto gue jadiin yang namanya komandan dari sini? 45 chance-nya ini 45%. Ingat ini bintang 2. Oke. Nah, yang kedua gue punya yang namanya Tribuana. Tribuana ini gue jadiin support dari si Miyamoto-nya. Oke. Nah, skillnya adalah gue pakai Fortification sama Latest Judgment. Nah, dari si Fortification ini dia akan menaikkan armor si hero ketika mendapatkan recovery. Jadi selama si Tribuana ini mengeluarkan trigger yang namanya recovery atau heal, dia akan menambahkan semua hero armornya 110. Jadi gue lebih ke gimana caranya si Sword Mage ini itu survive juga, nggak yang namanya terlalu bapuk atau terlalu lemah ketika ketemu sama hero-hero mage gitu. Kalau musuh kita, enemy kita depannya adalah mage. Oke. Nah, skill yang kedua itu gue pakai Latest Judgment. Setelah 3 detik deal smash, oke. Gue deal smashnya nggak begitu, tapi ini yang gue pakai. Reduce all enemy, hero, mage, and strategy. Ini yang gue pakai. Kenapa? Berarti ketika si Tribuana ini ketemu dengan contoh hero mage atau hero strategi, dia akan berkurang mage sama strateginya. Otomatis damage dari musuh kita itu juga akan sedikit berkurang karena mage-nya dikurangin. Dan yang paling bagus adalah all enemy. Jadi ya semua musuh yang ada di depan atau yang kita lawan, dia akan mengurangi mage-nya sebesar 60, nggak kecil. Gue belum update, masih level 40 sama. Nah, yang tadi gue bilang kenapa Miyamoto di depan, si Tribuana ini gue masih bintang 1. Tribuananya akan meningkatkan aktivasi chance-nya dari si komandan, signature skill-nya yang tadi gue bilang. Dia akan mengaktifasi sebesar 10% nih dari tadi si Miyamoto. Ini aktivasi di sini 25, jadi bertambah 10%. Oke. Nah, ketika si komandan tadi yang kedua, ketika si komandannya mengeluarkan 3 kali aktivasi dari signature yang tadi si Miyamoto-nya, dia akan meng-recovery heal 200%. Nah, di 200% ini dia akan membantu ketika recovery akan langsung mendapatkan 110 setiap armor. Jadi udah di recover, udah di heal, ditambah lagi dia akan mendapatkan bonus hero armor sebesar 110 semuanya. Semua hero. Jadi nggak cuma Tribuana doang nih. Miyamoto juga dapat 110, ditambah lagi pakai Yodit 110 juga. Jadi line up ini tambah yang namanya armornya banyak banget. Semakin yang namanya defense dari si mage-nya bertambah. Jadi akan lebih sulit lagi gitu ngalahin yang namanya line up ini. Oke. Nah, tapi yang paling gua suka adalah ini adalah magic comb. Kalau orang bilang magic combo karena setiap skillnya berkesinambungan. Jadi kalau Tribuana ini 3 detik setelah memasuki battle round atau bisa dibilang ground floor kalau orang battling, kalau kayak VK dan sebagainya. Kalau PvP kayak APK ringan dan sebagainya juga bisa. Setiap 3 detik. Nah, ini yang gue paling sukanya. Increase your commander signature skill activation change extra 50% dari 12 detik.
Jadi setelah 3 detik nih, dia akan mengeluarkan aktivasi skillnya nih sebesar 50% untuk dari si Miyamoto tadi. Nah, kalau 50% ditambah 10% yang tadi jadi 60%, ya kan? Ditambah lagi posisi dari si Miyamoto mempunyai trigger 25%. Berapa banyak? Jadi hampir ketika memasuki battle 3 detik, terus habis itu ngeluarin skill aktifnya ini keluar, skill aktifnya keluar 50% tadi selama 12 detik. Bayangin, Miyamoto akan lebih sering banget ngeluarin yang namanya signature-nya tadi. Nah, ketika Miyamoto ngeluarin skill, otomatis ada chance 45% hero match tertinggi selain dirinya keluar. Otomatis apa yang terjadi? 12 detik itu sangat berpengaruh kalau di bintang 2. Tapi kalau di bintang 5 itu akan naikin yang namanya 3 detik. Berarti otomatis dari si Tribuana ini kalau bintang 5 itu 15 detik. Jadi 15 detik itu combo di mana Tribuana ada si Yodit dan sama si Miyamoto ini berkesinambungan, saling apa ya kalau orang bilang, si Yoditnya ngeluarin skill signature-nya, otomatis ada chance buat si Yodit ngeluarin juga. Ditambah lagi si Tribuana kalau si komandernya ngeluarin 3 kali, dia akan nge-recover. Oke. Nah, efek ini di-trigger selama 30 detik. Jadi kalau bintang 5 3 detik memasukin battling, terus dapat 12 detik awal. Kalau bintang 5 15 detik itu dia akan yang namanya langsung chance dari si signature dari si Miyamoto-nya tinggi banget. Karena ditambah 50%, ditambah 10, ditambah lagi tadi chance-nya sendiri 25%. Ditambah lagi kalau dia ada bintang full dari si Miyamoto-nya, berarti tambah 5% lagi. Berapa bang? Berarti tambahin aja 60 ditambah 25. Ada 85 tambah 5%. 90% si Miyamoto akan mengeluarkan yang namanya skill dari signature-nya. Otomatis semakin sering si Miyamoto ini mengeluarkan yang namanya skill, semakin sering chance juga membuat master tinggi yaitu Yodit akan mengeluarkan signature-nya juga. Nah, di sini yang gua bilang saling berkesinambungan. Oke, dari si Tribuananya. Next, si Yoditnya. Gua pakai eksekutor. Yang ketiga sama dengan Furious Charge. Jadi karena berkesinambungan yang namanya signature skill, jadi gue support banget signature skillnya. Gue nggak pakai skill-skill yang lain karena saling berkesinambungannya adalah signature skill. Enggak, jadi Yodit bukan ngeluarin meter tingginya tiba-tiba ngeluarin skill yang lain gitu. Jadi di sini cast a signature active skill or turn based skill. Turn based skill itu jarang karena skill bergilir gitu. Jadi dia lebih ke signature skillnya. Jadi setiap posisi dari si Miyamoto ini ngeluarin, otomatis Yodit posisinya juga dia akan yang namanya keluar kalau chance-nya masuk karena dia 45%, kalau B5 50% masuk ke sini. Nah, dari si Yoditnya juga gue ngambilnya eksekutor. Nah, di eksekutor ini posisinya adalah sama, increase dari signature active skillnya yang ini. Terus aktifnya 35% mendapatkan yang namanya chance dari skill damage-nya nambah, naik. Di sini. Gua nggak pakai star, jadi level 40 aja. Kalau kalian bisa naikin di ini, saya sangat-sangat rekomend. Ditambah lagi ada Furious Charge. Jadi stuck sama kayak si Miyamoto, ketika ngeluarin lebih sering skillnya lebih sakit lagi, bisa di stuck 5%. Jadi 13% dikali 5. Ditambah lagi si Yodit sini increase skill damage
53%. Tapi bedanya adalah kalau yang skill ini dia langsung ada chance-nya segini, jadi nggak yang numpuk itu. Oke, ini buat kombonya. Wait, gue lagi nambang. Delay bentar ya. Oke, 13 menit lagi. Gue kembali lagi. Oke, jadi line up ini saling berkesinambungan, gue bilang. Nah, orang bilang kenapa Yoditnya nggak di depan? Kenapa si Yodit ini nggak posisi di komandan? Karena dari si Miyamoto ini, kalau disupport sama si Tribuana, si Tribuana punya yang namanya original skillnya ini, dia akan meningkatkan komandernya. Jadi semakin sering si Miyamoto ngeluarin yang namanya skill signature-nya, otomatis si Yoditnya juga secara otomatis bisa langsung ngeluarin yang namanya signature-nya karena disupport dari si Miyamoto. Nah, combo ini sebenarnya kalau kalian mau main, jadi damage terbesarnya bukan di Miyamoto, komandannya nge-support si Yodit lebih sakit lagi. Kenapa gua bilang gitu? Kalau Yodit itu dijadiin komandan, itu posisinya di sini. Jadi ketika posisi dari dia ngeluarin penangkis, nah setiap penangkis ini yang gue bilang tadi posisinya, nah ini dia akan meningkatkan satu penangkis. Jadi kalau ada 4, nih contoh penangkisnya nambah jadi 4 ya, 4 stack dari si penangkis ini langsung dikeluarkan menjadi damage. Kalau Yodit nggak dijadiin komandan, berarti otomatis setiap penangkisnya itu akan menaikkan match. Di sini stack different match kalau dia ada satu penangkis nih 30 up to 4 stack. Jadi si Yodit ini ketika dia nggak jadi komandan, otomatis dia dapat match bisa numpuk 30 dikali 4 stack. Kalau dia nggak jadi komandan karena penangkisnya nggak diambil. Jadi numpuk aja maksimal di 4. Jadi dia dapat bonus 120. Jadi kombinasi ini sebenarnya kalau kalian mau support untuk damage tersakitnya, contoh lu punya gem yang namanya match lah apalah, fokusin ke Yodit. Karena damage terbesarnya adalah di Yodit. Karena disupport sama si Miyamoto Commander. Bukan di Miyamotonya tapi si Yoditnya ini. Karena dari tadi yang gue jelasin, si Miyamoto ini mempunyai change. Jadi combo 3 ini saling berkesinambungan. Jadi kalian mau yang namanya build Miyamoto, gue saranin pakai Tribuana sama Yodit. Dan kalau gue saranin pakainya increase dari damage si signature-nya. Entah itu aktivasinya nambah atau damage-nya nambah, stackannya. Karena si Miyamoto akan bakal lebih sering ngeluarin signature skillnya untuk bisa mempunyai chance ngeluarin signature hero match tertinggi selain dari si Miyamoto. Kayak gitu. Nah, gimana bang gemnya? Nah, untuk gemnya si Miyamoto gue pakai Ring of Tulip. Ini dapat dari awal. Kenapa gue bilang gitu? Posisi dari si Ring of Tulip ini kan kita free ya, tapi dia akan mengeluarkan deal match gitu. Dan aktivasi chance-nya adalah skill aktif dari si Ring of Tulipnya ini. Di sini dia akan mendapatkan yang namanya 82% kalau level 20. Oke bang, kenapa pakai Ring of Tulip? Banyak yang dan sebagainya. Kalau kalian bisa dapetin contoh legendary, nah si ini Evolgensang ini bagus banget, tapi gua pakai Evolgensannya ini nanti buat Yodit karena damage dari si Evolgensan ini lebih besar dari Ring of Tulip tadi. Jadi ini gua kasih ke Yodit. Gua mau damage paling tingginya adalah di Yodit.
Karena apa? Dia bukan commander skill, tapi skill damage yang dipakai dari si ring ini. Jadi kalau posisi dari si Miyamoto ini, gue nggak nge-support dia, gue pakainya cincin yang kira-kira support dari skillnya sendiri. Jadi kalau ini gue kasih Yodit, skill damage-nya ke Yodit, karena gue mau Yoditnya yang mempunyai damage tertinggi gitu. Oke, jadi gue lebih prefer dari si Miyamoto pakai rings yang tadi, ring of tulip. Oke bang, terus Tribuana gimana? Pakai range-nya yang apa? Tak ada negeri yang terlalu luas atau terlalu Oke, jauh untuk Tribuana kalian bisa pakai Ring of Lily, itu buat yang namanya ya low spender. Kalau kalian nggak bisa mendapatkan ring dari si Tribuana itu pakai gold. Tapi gua rekomendasiin kalau kalian bisa mendapatkan gold, kalian bisa pakai legendary dari si Tribuana adalah menggunakan ini, Scorching Flame. Ini bagus banget. Dia akan range recovery speednya, jadi si posisi Miyamoto lebih cepat untuk mendapatkan range-nya untuk mengeluarkan skill commandernya. Oke, commander damage-nya juga masuk, tapi gua belum atau kurang set sih. Biasanya gua kasih ring ini kalau kalian build lubu. Cuma kalau kalian nggak build lubu atau pengen namanya benar-benar ke sword, gua saranin Scorching Flame ini masuk ke Tribuana. Oke. Nah, kenapa gua bilang gitu? Dia akan nge-support si Miyamoto sama si Yodit ini mendapatkan match dari sini ketika si Miyamoto udah keluar commander skillnya. Nggak kecil, increase all hero match by 5,96% kalau level 10. Nah, ini posisinya kalau kalian punya match 600, otomatis sekitar 6%-nya naik. Semua hero-nya, semua di line up-nya. Tambah sakit lagi Miyamoto sama Yoditnya. Gitu. Oke, Bang. Terus berarti si posisi dari si Yoditnya pakai cincin apa, Bang? Oke. Si Yoditnya gue saranin gue pakai yang namanya ini tadi Effulgent Sun. Jadi damage-nya lebih tinggi ini daripada tadi cincin yang satunya yang saya bilangin tadi. Jadi lebih bagus pakainya Effulgent Sun. Jadi pakainya Effulgent Sun di Yodit. Tribuana tadi pakai yang namanya aktivasi. Terus habis itu Miyamoto juga damage juga. Jadi 3 itu. Gue lebih rekomendasiin ke situ. Kalau ini gue build pakai yang namanya defense. Kenapa? Karena gue belum dapetin itu, goldnya belum kesampai. Jadi itu rekomendasi dari gue. Kalian bisa gunain rainbow skill dari line up ini. Otomatis skillnya bakal sering keluar. Jadi kalian bisa build kalau mau dapetin, gue mau bikin support nih bang yang match. Oke, ini menjadi line up yang bisa kalian coba. Oke, dan jangan lupa selalu support channel ini. Stay tune untuk nextnya. Gue bakal akan breakdown setiap event mungkin, atau bahkan setiap line up yang gue punya, atau rekomendasi yang akan gue berikan kepada para player-player, apalagi yang di server gue, server 120. Menjadi satu rekomendasi biar kalian nggak salah build, atau mungkin kalian cocok nih sama apa yang telah gue jelasin tadi. Yaudah bang, gue mau build kayak abang nih. Jangan lupa subscribe, terus like sama komen. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. See you guys.